3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan mutahabin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Presiden Soekarno pernah berkata, kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan hanya untuk kaum bangsawan, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi negara semua buat semua. Namun sayang hadirin, sikap beragama yang berlebihan terus berkembang. Munculnya kelompok ekstremisme yang merasa agamanya paling benar, menyalahkan Pancasila dan ingin mengganti ideologi negara. Adanya kelompok yang mengharamkan hormat bendera, mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan ada kelompok yang membenturkan paham agama dengan tradisi budaya, menolak Bhinneka Tunggal Ika, menyeru jihad atas nama agama, memenggal kepala dan menghalalkan darah sesama. Hadirin, cara pandang beragama yang berlebihan ini harus dimoderasi sehingga tidak ekstrim kanan dan kiri. Untuk itu, penerapan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa adalah judul Syarhil Quran yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا.
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam beragama tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelummu dan menyesatkan banyak manusia, padahal mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin yang berbahagia, Syekh Muhammad At-Tahir bin Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir juz 6 halaman 290 menjelaskan, pertengahan dalam urusan agama, tidak berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Duna tafriti wal ifrat, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Konsep wasatiyah secara lebih dalam ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir juz 1 halaman 119. Ummatan wasato ay wasato fi kulli umurid din, pertengahan dalam semua urusan agama. Umat Islam dunal anbiya wa fawqal umam. Umat Islam memang bukan nabi, tapi kedudukannya di atas umat yang lainnya. Demikianlah penjelasan Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 2 halaman 153. Namun sayang hadirin, praktek ekstremisme di Indonesia hingga saat ini masih terus terjadi. Berdasarkan laporan Setara Institute for Democracy and Peace di tahun 2021, sebanyak 318 tindakan intoleransi terjadi di Indonesia. Bahkan di tahun 2020 terjadi 32 tindakan penodaan agama, 17 tindakan menolak pendirian rumah ibadah, 18 tindakan melarang aktivitas ibadah, dan 6 tindakan merusak rumah ibadah. Yang lebih menyedihkan lagi hadirin, jihad atas nama agama membuat satu keluarga meledakkan dirinya di 3 gereja di Surabaya. Sepasang suami istri melakukan bom bunuh diri di kota Sibolga, Sumatera Utara. Dan sepasang suami istri juga meledakkan diri di depan gereja di Sulawesi. Na'udzubillah. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudaimah, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din." Jauhilah sikap berlebihan dalam beragama.
Sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam beragama. Oleh karena itu hadirin, sudah saatnya kita mengamalkan moderasi beragama. Jangan mempersulit diri tanpa dasar yang syar'i. Jangan berlebihan dalam ibadah agar terhindar dari bid'ah. Jangan mengikuti hawa nafsu hanya karena berdalil hadis palsu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumi qad dallu min qabl. Ay la tattabi'u aslafakum wa a'immatakumul ladzina kanu 'alad dhalal. Janganlah kamu mengikuti pendahulumu dan pemimpinmu yang telah sesat. Wa adallu katsiran minan nas. Mereka telah menyesatkan banyak manusia. Wa dallu an sawa'is sabil. Sehingga mereka keluar dari jalan yang lurus dan harmonis. Demikianlah yang dijelaskan Syekh Ali As-Sobuni dalam Safwatut Tafasir juz 1 halaman 331. Lalu bagaimanakah penerapan moderasi beragama dalam sendi kehidupan berbangsa? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, Syekh Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil juz 6 halaman 84. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah seperti mereka yang berselisih, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang bid'ah di kalangan umat Islam. Tafarraqu wakhtalafu bisababi ittiba'il hawa wa ta'iti nafsi wal hasad. Mereka berselisih karena memperturuti hawa nafsu dan dengki. Demikianlah yang dijelaskan oleh Syekh Fakhrur Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 8 halaman 183. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, halaman 141 menjelaskan bahwa manusia boleh berbeda pendapat, tetapi tidak boleh berprinsip yang lain, tidak terpecah belah karena masalah khilafiyah, dan tidak berseteru karena memperturut hawa nafsu. Karena al-bayyinat, keterangan yang jelas, sungguh telah datang kepada umat Muhammad. Jika masih berselisih dan tidak beriman, lahum azabun azim, ay fid daril akhirah ba'da azabid dunya. Allah akan timpakan azab berat di akhirat setelah mereka dirugikan di dunia akibat perselisihannya. Demikianlah pendapat Al-Biqai dalam tafsir Nazmu Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayati wa As-Suwar, juz 5 halaman 21. Oleh karena itu hadirin, mari terapkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. Moderat berarti beragama secara kafah dan tidak setengah-tengah. Mari kita dukung pemerintah dalam menggencarkan moderasi beragama agar radikalisme dan ekstremisme jauh dari lingkungan kita. Inilah yang ditegaskan oleh mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qaumas, bahwa kita harus membangkitkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariah. Walau kita bukan saudara seiman, tetapi kita saudara dalam kemanusiaan. Betul hadirin? Sebagai kesimpulan, pertama, moderasi beragama adalah solusi Al-Quran agar terhindar dari kekerasan dan keekstriman dalam praktik beragama. Kedua, moderasi beragama adalah perekat pemersatu bangsa yang wajib diamalkan oleh setiap warga negara, hanya untuk merawat kebinekaan dan keindonesiaan. Oleh karena itu, mari jalankan ajaran agama, jaga hubungan baik dengan sesama, hormati umat yang berbeda keyakinannya, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Satu negara, satu jiwa, satu tanah air kita, Indonesia. Hadirin, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kesejahteraan umat. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.